Episode 64, Istri Dadakan Tuan Muda. Sudah cukup lama mengobrak-abrik tempat itu, namun Bulan tak menemukan apapun. Akan tetapi, ia tidak menyerah. Gadis cantik itu terus mencari sampai angkasa yang melihatnya lebih sendiri. Dan merasa Bulan sebenarnya bukan mencari apa yang diinginkannya, melainkan ada pikiran kalut yang sedang melanda hatinya. Sejak awal, Angkasa sudah tahu jika Bulan yang dianggap Sekar datang ke rumah itu dengan tingkah laku yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dan ia menutupinya mata karena cinta yang terlalu besar pada almarhum istrinya Sekar. Di mana teleponnya mengapa tidak ada? Bulan begitu panik bahkan sampai menangis. Terpampang jelas fakta jika Bulan tidak sedang baik-baik saja. Angkasa tak mengalihkan tatapannya akan kegusaran Bulan, membiarkan gadis itu menjadikan ruangan kamar mereka seperti gudang. Oh, ia pasti di sampah tadi, biar aku cari. Bulan hendak melangkah keluar, sedang air matanya terus meluncur tak terkendali. Cukup, Sekar. Angkasa akhirnya bersuara hingga membuat gerakan Bulan terhenti. Pemuda itu melangkah mendekati gadis tersebut dan berdiri tepat di depannya. Aku sudah tahu masalahmu dan apa yang kau sembunyikan dariku. Bulan mendongakkan kepalanya. Keduanya saling balas menatap seolah semua akan berakhir hari itu. Bulan yakin Angkasa sudah menyadari jika yang ada bersamanya sekarang adalah orang lain. Dokter Lintang sudah menceritakan semua. Aku enggak marah, sayang. Tapi kenapa kamu tega membohongi aku? Hah? Dengan beralasan kalian berselingkuh di belakang aku. Angkasa berkata dengan sorot mata menusuk bak timah panas. Meremukan jiwa Bulan yang sebenarnya belum rela melepas mahkotanya untuk pria yang bukan suaminya. Bulan menggeleng diiringi isakan sendu sampai bibirnya tak mampu berucap. Angkasa menangkup wajah Bulan. Ia ingin perempuan itu tahu jika cintanya sangat tulus meski ia tidak akan memberinya keturunan. Kamu gak perlu bohong, sayang. Aku gak apa-apa kalau kamu mandul dan gak bisa ngasih keturunan. Ucap Angkasa lagi. Mendengar ucapan itu Bulan semakin menangis. Hiks, hiks, hiks. Bukan itu, Angkasa. Siapa yang bilang aku mandul? Kamu harus tahu. Kesalahan apa yang sudah kita perbuat? Aku takut. Sayang, Angkasa menarik tubuh Bulan merapat dengannya. Tolong jangan menangis lagi. Kamu gak perlu berbenah akan hal itu. Berjanjilah, tidak akan pernah menolak aku karena takut kamu gak bisa hamil. Seandainya Angkasa tahu apa yang ia lakukan sebenarnya, Bulan tidak yakin pemuda tersebut masih bisa berpikir bijaksana seperti sekarang ini. Tidak mau berlama-lama ada di dekapan Angkasa yang semakin hari terasa semakin nyaman. Bulan melepaskan pelukannya, lalu keluar meninggalkan Angkasa. Ia tidak mau sampai terikat cinta yang kelak akan menghancurkan dirinya sendiri. Sayang, teriak Angkasa. Menoleh saja tidak apa lagi berhenti. Bulan memilih menyendiri di taman untuk menumpahkan semua yang membelenggu hatinya. Kesuciannya sudah hilang. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dalam hidupnya. Semua sudah hancur. Padahal ia sudah merencanakan sesuatu sedemikian rupa agar Angkasa membencinya dan menikahi perempuan lain. Sialnya, ia malah mengalami amnesia sesaat yang membuatnya menjadi benar-benar bodoh. Bagaimana ini? Aku takut jika nanti aku hamil, terus Angkasa membuangku. Seperti apa hidup yang akan kujalani nanti? Bulan mengusap perutnya. Sebagai seorang perempuan tentu ia merasa khawatir. Membayangkan saja tidak berani. Jika anak yang dilahirkannya nanti akan hidup terlantar tanpa seorang ayah. Kenapa kamu sangat bodoh, Bulan? Gadis itu terus merutu dan menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Oh Tuhan, kenapa ini terjadi?
Apa aku akan hamil? Dan anakku akan lahir menjadi olokan semua orang. Bulan terus mengandai-ngandai sesuatu yang belum tentu terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Ia tidak akan mungkin bisa kembali suci lagi, dan semua itu harus ia terima karena sudah berani mengambil risiko besar dengan menjadi istri orang lain yang ia sendiri tidak bisa menghindarinya. Bulan mendongakkan kepalanya ke atas, berharap air matanya berhenti mengalir dan kegundahannya sedikit berkurang. Hujan yang sempat berhenti kembali turun membasahi sekujur tubuhnya. Bulan tak bergeming, mungkin hujan itu tahu hatinya sedang kacau hingga ia turun lagi untuk menyejukkan hatinya. Tak ayal, pemuda yang sebenarnya ingin ia jauhi malah datang memayungi dirinya dengan sejuta perhatian dan kasih sayang. Jika angkasa selalu menaburinya dengan cinta, bukan mustahil suatu hari nanti bulan yang kini merasa nyaman ada di dekatnya perlahan-lahan akan berubah menjadi cinta. Kenapa hujan-hujanan? Nanti kamu sakit. Apalagi ini sudah malam, ucap angkasa lembut. Bulan mendongakkan wajahnya yang sempat tertunduk. Ia yang melihat itu adalah angkasa segera mengusap air matanya dan berusaha sebisa mungkin untuk bisa tersenyum. Rupanya saat hujan-hujan seperti ini cukup mujarab untuk mengurangi keresahanku, kata Bulan lirih. Ia menjulurkan tangannya keluar merasai setiap tetesan hujan yang jatuh. Angkasa rupanya tertarik. Ia mensejajarkan tangannya di samping tangan Bulan, mengumpulkan tetes demi tetes rahmat Tuhan hingga memenuhi cekungan tangan mereka. Angkasa sangat bahagia bisa merasakan kedamaian itu bersama wanita yang dicintainya. Ia melirik Bulan dan menikmati sosok gadis cantik berparas sendu itu dengan lekat. Bulan memiliki bulu mata lentik panjang di bawah 2 bulan sabit indahnya. Hidungnya tidak terlalu mancung namun mempesona, ditambahi bibir ranum tipis dan lembut yang menambah kesempurnaannya. Angkasa. Belum selesai berucap, pemuda itu menutup mulutnya dengan jari telunjuk. Aku tidak ingin kamu merusak keindahan malam ini dengan perkataan konyolmu, sayang. Biarkan kita nikmati ini sampai merasa bosan. Angkasa meraih tubuhnya masuk ke dalam pelukan. Bulan terus memperhatikan wajah angkasa yang sibuk memainkan air dari atas payung mereka. Ada degupan tak biasa di dalam jantungnya. Tak sadar senyumannya kembali terukir. Sungguh ia sangat nyaman dengan keadaan itu, merasa dilindungi dan dicintai dengan sangat tulus dari pria yang bukan siapa-siapanya. Sejak mengenal nama, Bulan tidak pernah tahu apa itu cinta dan kasih sayang. Setiap hari ia hanya mendengar kemarahan dan pukulan yang diciptakan ayah dan ibu tirinya. Bahkan sedikit pun tak pernah dipeluk atau dicium layaknya seorang anak. Tuhan, jika aku boleh meminta, bisakah aku tetap merasakan ini sampai mati? Angkasa menoleh ke arah Bulan lalu mengusap kepalanya. Sayang, apa kamu sudah lebih baik? Bulan mengangguk, senyumnya belum juga terlepas dari sudut bibirnya. Terima kasih sudah mencintai aku, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan kamu apapun alasannya, sahut angkasa. Kamu tidak tahu apapun suamiku, desis Bulan lirih. Benar, yang aku tahu hanya untuk mencintaimu sekarang, nanti dan selamanya. Kali ini Bulan tersenyum getir. Rasanya itu sangatlah mustahil. Buktikan itu, kata Bulan lagi. Sengaja membuang payung mereka dan membiarkan hujan yang semakin lebar mengguyur keduanya. Angkasa tidak peduli. Yang menarik tengkuk Bulan dan menciumi bibirnya dengan pelepas. Sedang dari balik jendela, para Dewu dan Bu Arumi diam-diam menjadi penontonnya. Ada kebahagiaan di sana meski hati mereka telah diselimuti oleh lumuran rasa berdosa di dalamnya. Episode 65.
Ayah, ibu nggak kuat lihat ini. Bu Arumi tak kuasa menahan air matanya. Ia meninggalkan tempat itu dan masuk ke kamar. Pak Dewo sendiri juga sama. Ia hanya bisa memegangi dadanya supaya kuat menyaksikan adegan yang dilakukan angkasa demi melihat kebahagiaannya. Ayah sudah kehilangan putra ayah yang lain. Nah, sejak kejadian itu, ayah sudah berjanji tidak akan kehilangan kamu lagi meski ayah harus mengorbankan nyawa ayah sendiri. Pak Dewo menjauh dan mendudukkan diri di sofa. Ia ikut menangis karena tak bisa melakukan cara lain selain yang terjadi saat ini. Ayah, kenapa menangis? Tanya Fatan. Bocah kecil itu tidak bisa tidur hingga memutuskan keluar lagi dari kamarnya. Sini, Fatan. Ayah mau dipeluk, pinta Pak Dewo. Bocah itu menurut dan melakukannya. Ayah, jangan banyak pikiran, nanti sakit loh. Kepolosan Fatan sangat membantu mengurangi suasana tak enak di hati Pak Dewo. Iya, nak. Kenapa belum tidur? Ini sudah malam kan? Nanti saja, Fatan belum ngantuk. Jawab Fatan polos. Tak berapa lama, angkasa dan bulan masuk. Mereka sudah menggigil kedinginan. Fatan yang melihat kedatangan mereka langsung menegurnya layaknya pria dewasa. Kak Angkasa, Kak Sekar, kok hujan-hujanan sih? Kayak anak kecil saja. Ucapnya sembari cemberut sambil menyilangkan tangannya ke dada. Shit, mau tahu aja urusan orang tua. Ucap Angkasa sambil meletakkan jari telunjuknya di atas big spear-nya. Ayah, hukum saja mereka. Kalau sakit kan pengerepotin ayah. Ujar Fatan lagi, ia menatap sewot. Pak Dewo yang tadinya cemberut ikut dalam kelucuan Fatan. Iya nih, awas ya Kak Angkasa sama Kak Sekar. Nanti ayah nggak kasih uang jajan loh. Ucap Pak Dewo pura-pura marah. Rasain itu, emang enak. Fatan menjulurkan lidahnya terus-menerus untuk mengejek. Angkasa dan bulan jadi malu sendiri dibuatnya. Angkasa yang tidak mau kelamaan di sana langsung menggenggam tangan bulan ke kamar. Malam itu tidak terjadi apapun. Angkasa sudah mendengkur memeluk tubuhnya. Namun gadis 21 tahun itu tidak bisa memejamkan matanya sesaat saja. Dia terus memandangi wajah tampan Angkasa sepuasnya. Karena besok, lusa atau beberapa hari ke depan ia takut tidak bisa merasakan kehangatan itu lagi. Berdosakah aku jika ingin terus merasakan ketenangan ini saat menatapnya dan menikmati dekapannya? Bulan mulai berpikir egois. Ia sudah terlanjur bahagia walaupun hatinya bersedih atas pengorbanannya. Pagi yang cerah, matahari memancar terang menyalurkan energi kehangatan bagi para makhluk di muka bumi. Jika hidup di desa, sudah dipastikan burung-burung yang cantik akan berkicau merdu menyambut indahnya pagi itu. Di sebuah rumah minimalis di ujung kota, Pelangi terlihat sibuk memasak sambil mencuci piring. Sialnya, ia bangun agak telat jadi bingung sendiri. Pelangi buruan, aku mau sarapan, sudah siang ini. Teriak Dokter Lintang, keluar dari meja makan. Iya dok, sebentar, sahut Pelangi. Suaranya tak kalah melengking. Dasar dokter songong, punya gelar besar aja belagu. Masih aja nggak tahu sopan santun, cibir Pelangi dari dapur. Usai memasak sayur lodeh dan ikan sambal gurami, buru-buru Pelangi mengantarnya ke meja. Ia juga menyediakan nasi putih di depan Dokter Lintang. Cuma ini, tanya Dokter Lintang. Iya, aku cuma nemu itu di kulkas, jawab Pelangi ketus. Ia ingin ikut duduk makan, tapi Dokter Lintang menahannya. Mau ngapain? Cegah Dokter Lintang. Pelangi mendengkus kesal. Apalagi sih, Dok? Saya juga lapar nih.
Terpaksa ia kembali berdiri dan menunggu perintah selanjutnya. "Ambilin aku makan, mulai sekarang itu menjadi tugasmu," ucap Dokter Lintang dingin, sedingin air salju di pagi hari. Meski enggan, Pelangi menurut. Ia menyediakan makanan layaknya seorang istri. "Nih, Tuan Raja yang terhormat," kesalnya sembari melirik jengkel. Dokter Lintang tidak peduli. Ia mengacukan apapun protesan yang dilayangkan Pelangi. Karena menurutnya itu adalah sesuatu yang langka yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun juga. Dokter Lintang mencicipi ujung nasinya sedikit untuk membuktikan apakah masakan Pelangi layak konsumsi atau tidak. Perasaan Pelangi jadi cemas. Ia harus bersiap diceramahi dokter songong itu panjang kali lebar sampai telinganya tuli. Lumayan," puji Dokter Lintang tiba-tiba. "Apa dok, masakanku enakan?" Pelangi tidak mau menunggu jawaban dari Dokter Lintang. Lekas dia duduk lagi dan makan dengan asal karena memang sudah sangatlah kelaparan. Bahkan satu kakinya naik ke atas kursi. "Astaga, Pelangi!" Dokter Lintang sampai ilfil melihatnya. "Turunkan kakimu," lanjutnya lagi sembari melotot ke arah Pelangi. "Emang kenapa sih dok? Makan seperti ini sangat enak." "Turunin sekarang." Dokter Lintang sengaja menunjuk muka Pelangi dengan sendok garpu. Tak punya pilihan lain, gadis itu akhirnya mengalah. "Dasar dokter galak," cicitnya pelan. Siapa yang tidak jengkel hidup terpaksa bersama dokter kejam seperti dia? Dokter Lintang mengulum senyum. Ia sangat puas melihat Pelangi terzolimi. Sejak pertama kali bertemu, entah mengapa ia sangat ingin melihat Pelangi menderita olehnya. Cukup lama saling diam, Dokter Lintang kembali bersuara. "Oh iya, setelah makan kamu ikut aku." Pelangi hanya mendongak memandang Dokter Lintang lalu kembali fokus melahap makanannya. Karena protesmu percuma, ia pasti tidak akan pernah menang melawan Dokter Lintang. Beberapa menit berlalu, akhirnya selesai juga. Dokter Lintang harus menunggu sebentar lagi agar Pelangi selesai mencuci bekas sarapan pagi mereka. Tepat pukul 8.00 WIB, keduanya naik ke dalam mobil menuju sebuah mall. "Dok, kita mau ngapain ke sini?" tanya Pelangi penasaran. "Mulai hari ini anakku akan tinggal bersamamu," jawab Dokter Lintang apa adanya hingga Pelangi kaget dan mendadak tersedat. Pelangi, kamu kenapa?" Dokter Lintang memukul pelan tengkuknya. "Ndak apa-apa, kodok," jawab Pelangi. Nafasnya agak terengah-engah. Dokter Lintang berdecak dengan perasaan miris. "Hei, kamu pasti mengira aku masih bujangan ya?" "Iya dok," jawab Pelangi gugup. Tepat di bawah tangga ekskalator, Dokter Lintang berbalik hingga menabrak wajah Pelangi yang terus menunduk. "Aduh, maaf dok. Kalau mau berbalik kasih tahu dong." Hari itu Pelangi benar-benar sial. Ia tidak menyangka, baru beberapa hari bekerja Dokter Lintang sudah membuatnya ingin minggat sejauh-jauhnya. "Aku mau kamu nanti memberikan pendapat soal baju dan mainan yang akan aku belikan buat putriku. Kamu pasti lebih paham kesukaan perempuan kan?" kata Dokter Lintang. "Lah kok saya sih dok? Emang ibunya kemana?" Pelangi menganggap dirinya tidak punya kewajiban untuk itu. "Bukan urusanmu," bentak Dokter Lintang geram. Ia sudah melupakan mantan istrinya dan tidak mau lagi mengingat masa lalunya yang kelam. Pelangi tersentak hingga menundukkan kepalanya. Maaf dok, bukan apa-apa. Saya kan belum pernah melihat punya anak." Maaf dok, bukan apa-apa.
Saya kan belum pernah punya anak. Mana saya tahu apa yang disukai anak dokter atau enggak? Jawab pelangi jujur.